Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Dengan izin dan pertolongannya, kita dapat berkumpul di musola Pesantren Intan Ilmu Putri dalam rangka menghadiri kegiatan kajian rutin Santri Putri bersama pimpinan Pesantren Intan Ilmu Baritokwala, Kalimantan Selatan, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, bertetapan dengan tanggal 21 Oktober 2025 Masehi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkan kami membacakan susunan acara pada malam hari ini. Pertama, pembukaan, yang alhamdulillah sudah kita lalui bersama. Kedua, penyampaian isi kajian, yang terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, yaitu penyampaian isi kajian oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullahu Ta'ala. Sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyimak dan mengambil manfaat dari isi kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu, malam yang ke-29 dari Rabiul Akhir 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan 21 Oktober 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama di dalam Musalla Maryam, Pesantren Intan Ilmu Putri Baritokwala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Selasa malam Rabu, pekan pertama dan pekan ketiga, atau pekan
kedua dan pekan pertama dan pekan ketiga dalam saat ini insyaallah taala, sebelum ada perubahan, dalam sebuah kajian membaca kitab Takrimu al-Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wahfadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Ahibati akhawati al-muslimat al-asatidzah wal ustadzat wal banat wal hadirat al-karimat, afani Allahu wa iyyakunna. Para kaum muslimah, para ustadzah, para santri-santri putri dan yang berhadir, yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca muqaddimah. Pada pertemuan pertama, ini adalah pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang pertama kita sudah membaca muqaddimah yang disebutkan oleh penulis Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, yaitu salah satu poinnya adalah inna ni'matallahi ala abdihil muslim azimah wa minnatahu alaihi kabirah bihidayatihi ila hadzal din al-azim, dinil Islam, dinillah alladhi irtadahu li'ibadihi wa akmalahu lahum wa la yaqbalu minhum dinan siwa. Yang artinya, sungguh nikmat Allah atas seorang hamba muslim sangatlah agung dan karunia-Nya kepadanya sangatlah besar, yaitu dengan memberinya petunjuk kepada agama yang agung ini, agama Islam, agama Allah yang telah Dia ridai bagi hamba-hambanya, yang telah Dia sempurnakan bagi mereka dan tidak akan diterima dari mereka agama selainnya. Ayyuhal al-hadirat al-karimat al-banat wal ustadzat, afani Allahu wa iyyakun. Para kaum muslimah yang saya muliakan karena Allah, para ustadzat dan para santri-santri putri serta yang berhadir, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita tekankan poin paling penting, yaitu
nikmat Allah yang terbesar terhadap seorang muslim laki-laki dan perempuan adalah diberikannya petunjuk oleh Allah kepada seorang muslim laki-laki dan perempuan, yaitu beragama Islam, agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ini patut dicatat para hadirat al-karimat sekalian. Nikmat Allah yang paling besar terhadap seorang hamba muslim laki-laki perempuan adalah engkau diberi petunjuk oleh Allah untuk beragama Islam. Engkau diberi petunjuk oleh Allah untuk beragama Islam. Maka syukuri selalu itu, menjadi seorang muslimah. Jangan sampai tidak bersyukur, karena dari sekian miliar manusia, maka ternyata saudari-saudari muslimah dan kita semua yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beragama Islam. Agama yang paling sempurna, agama yang paling diridhai oleh Allah, agama yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali agama Islam. Ini sekali lagi para hadirat karimat, santri-santri putri, para ustazah dan juga para yang berhadir yang saya muliakan, agar selalu merasakan itu, yaitu bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai seorang yang beragama Islam. Bersyukur kepada Allah dijadikan selalu sebagai seorang yang beragama Islam. Kemudian kalau ada yang bertanya, mengapa kita wajib bersyukur kepada Allah? Karena Allah telah memberi petunjuk untuk beragama Islam. Jawabannya ada pada lanjutan muqaddimahnya, yaitu beliau berkata, penulis berkata, innahud-din alladhi aslahallahu bihil aqaid wal akhlaq wa aslaha bihil hayatad dunya wal akhirah wa zayyana bihi zahiral mar'i wa batinah wa khallasa bihi kulla man i'tanaqahu wa tamassaka bihi min baranisil batil wa mahawi ar-radhilah wa munzalaqatil inhiraf wal ad-dhalal. Karena sesungguhnya inilah agama yang dengannya Allah memperbaiki akidah dan akhlak. Nah ini para santri-santri sekalian, anak-anak sekalian, kenapa kita harus bersyukur menjadi seorang wanita muslimah? Karena dengannya Allah memperbaiki akidah. Akidah itu artinya keyakinan di dalam kalbu terhadap tauhid dan apa saja yang wajib diimani oleh seorang muslimah. Allah memperbaiki akidah dan akhlak. Hanya agama Islam yang dapat memperbaiki akhlak dan akidah. Kemudian memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat. Ini yang kedua. Ini sebab kedua kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi petunjuk, terlahir memiliki bapak, ibu, muslim, muslimah, dan akhirnya sampai detik ini kita beragama Islam, yaitu dengan agama Islam maka Allah Subhanahu wa taala
memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat kita. Dunianya akan baik, akhiratnya akan baik apabila seseorang benar-benar beragama Islam dengan benar. Kemudian juga yang ketiga, menghiasi lahir dan batin manusia. Keadaan qalbu manusia diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahirnya juga kelakuan-kelakuan yang nampak diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk Islam. Makanya ada perkataan para ulama, laulal Islam lakanal insanu kal bahaim. Kalau bukan karena manusia, maka niscaya kalau bukan karena Islam, maka niscaya manusia akan menjadi hewan. Seperti hewan. Karena Islam mengajarkan menghiasi perbuatan-perbuatan yang nampak di hadapan manusia dan juga menghiasi keadaan-keadaan batin yang dimiliki oleh manusia. Sebab yang keempat, kenapa kita wajib bersyukur ketika diberi petunjuk menjadi seorang muslim? Mensucikan siapa saja yang memeluk dan berpegang teguh dengannya dari segala selubung kebatilan, jurang kehinaan, serta jalan-jalan penyimpangan dan kesesatan. Nah, ini patut dipahami baik-baik. Kenapa kita wajib bersyukur ketika menjadi muslimah? Karena Islam mensucikan kita, membersihkan kita dari kebatilan, kemudian mengangkat kita dari kehinaan, kemudian meluruskan kita dari jalan penyimpangan dan kesesatan. Nah, ini yang disebutkan oleh penulis, mengapa kita wajib bersyukur kepada Allah ketika diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang wanita muslimah. Naam. Itu kira-kira yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, para akhwat, al-ustadzat wal banat wal hadirat al karimat, afani Allahu wa iyyakun, para ustadzah, para santri putri dan para yang berhadir yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kemudian penulis Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah menyebutkan poin, yaitu usulun muhimmah. Perhatikan baik-baik, usulun muhimmah, prinsip-prinsip penting. Beliau menyebutkan sekitar 6 prinsip penting dalam kehidupan seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Catat baik-baik wahai para akhwat. Wala budda lil muslimi fi hadzal maqamil azim an yakuna mudrikan li jumlatin minal usulil muhimmah wad dawabiti al azimah liyatahaqqaqa lahu al ilm biha mulahadatuha wassairu ala wifqiha al-ikramul haqiqi wal-in'amul tamul kamil was-sa'adatul abadiyah fid dunya wal akhirah. Terjemahannya, prinsip-prinsip penting seorang muslim, maksudnya baik laki-laki ataupun perempuan, untuk mencapai kedudukan yang agung ini harus memahami sejumlah prinsip penting dan kaedah besar. Perhatikan, agar ia dapat mengetahui dan mengamalkannya, memperhatikannya, serta menempuh jalan hidup sesuai dengannya. Dengan itu ia akan memperoleh kemuliaan sejati, kenikmatan sempurna, dan kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Perhatikan, wahai para akhwat, yang paling utama bagi kita sebenarnya adalah yaitu memperoleh kemuliaan sejati, bukan kemuliaan semu. Kemuliaan sejati, dan itu ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dimuliakan hanya oleh manusia. Ini yang harus ada juga di dalam benak para akhwat.
menjadi wanita yang mulia dan dengan kemuliaan yang sejati dan kenikmatan yang sempurna, bukan hanya sesaat, bukan kenikmatan yang sedikit, bukan kenikmatan yang tidak sempurna, bukan kenikmatan yang setelahnya kehancuran, enggak, kenikmatan yang sempurna, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan abadi, tidak ada kebahagiaan abadi kecuali di akhirat, ya. Nah, caranya bagaimana mendapatkan itu? Wahai akhwat al-muslimat al-karimat, afani Allah wa iyyakunna. Caranya penulis mengatakan, awalan an ya'lama al-'abdu 'ilmal yaqin anna ahsanal ahkam wa aqwamaha wa akmalaha wa ajma'aha ahkamu rabbil alamin wa khaliqil khalqi ajma'in. Ini poin penting. Yang pertama, hendaklah seorang hamba, baik itu muslim laki-laki atau muslimah perempuan, seorang hamba mengetahui dengan ilmu yang yakin bahwa sebaik-baik hukum, paling lurus, paling sempurna, paling mencakup segala kebaikan adalah hukum-hukum Tuhan semesta alam, hukum pencipta seluruh makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip penting yang pertama, wahai saudari-saudari muslimah, bahwa hukum yang paling baik, paling lurus, paling sempurna, paling mencakup segala kebaikan adalah hukum Allah Rabbul Alamin, Rabbul Makhluqin ajma'in. Tidak ada hukum yang terbaik kecuali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu patut dimasukkan ke dalam kalbu. Apa saja yang dihukumkan oleh Allah, diatur, diputuskan oleh Allah, maka itu adalah sebaik-baik hukum, selurus-lurus hukum, sesempurna-sempurna hukum, dan paling mencakup segala kebaikan adalah, dan paling mencakup segala kebaikan. Ya. Dalam hal apa? Apa saja? Baik dalam perkara akidah yang saya sebutkan tadi. Akidah adalah keyakinan qalbu seorang muslim tentang tauhid dan juga tentang apa yang wajib ia imani. Maka akidah yang dihukumkan oleh Allah dalam hal ini adalah akidah tauhid, adalah sebaik-baik hukum, yang paling lurus dan paling sempurna, paling mencakup segala kebaikan. Ibadah misalkan, dari mulai sholat, puasa, sebelum ibadah saya jelaskan dulu akidah. Contoh misalkan beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya, dan perkara-perkara akidah lainnya, maka itu adalah hukum yang sebaik-baiknya dari Allah, hukum yang paling lurus dari Allah, hukum yang paling sempurna dari Allah, hukum yang paling mencakup segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Begitu juga ibadah. Contoh ibadah, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, membayar zakat yang wajib. Kemudian ibadah-ibadah lisan, misalkan berzikir, membaca Al-Quran, memberi nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ibadah-ibadah qalbu, misalkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, rasa tawakal, bersandar qalbu hanya kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari mudarat, rasa ikhlas, beribadah hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, rasa takut, al-khauf, rasa harap, ar-raja, rasa sabar,
rasa syukur, maka ibadah-ibadah tersebut yang disyariatkan dan dihukumkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya adalah ibadah yang terbaik, yang paling lurus, yang paling sempurna, dan paling mencakup segala kebaikan. Kemudian juga termasuk di dalamnya, makanya apabila ibadah-ibadah tersebut ditinggalkan, maka berarti dia menyimpang, dia merugi, dia tidak sempurna, karena dia sudah meninggalkan hukum yang terbaik, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang mencakup segala kebaikan. Yang meninggalkan sholat, maka berarti dia tidak mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan yang sempurna, kemuliaan sejati, kebahagiaan abadi. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan yang pertama ini, prinsip yang pertama ini, bahwa sebaik-baik hukum, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling mencakup segala kebaikan adalah hukum Allah. Di antara hukum Allah adalah mendirikan sholat. Berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan adalah ibadah dan termasuk hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diyakini hukum itu adalah sebaik-baik hukum. Hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling mencakup segala kebaikan. Kalau ada seorang wanita muslimah baligh, berakal, kemudian tidak haid, tidak nifas, dan dia sanggup untuk berpuasa, maka wajib baginya berpuasa. Apabila dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka bisa dipastikan dia tidak mulia, bisa dipastikan dia tidak mendapatkan kenikmatan sempurna, bisa dipastikan dia tidak mendapatkan kebahagiaan abadi. Ini saudari-saudari muslimah, para ustadzat, banat, dan hadirat al-karimat, afani Allah wa iyyakun. Itu harus ditanamkan dalam kalbu. Ya. Contoh yang lain lagi, misalkan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan orang lain, seperti berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada tetangga, kemudian memuliakan tamu, dan sebelumnya bagi seorang wanita muslimah terutama yang sudah menikah nantinya, yaitu mentaati dan memuliakan suaminya. Ini adalah ibadah yang dihukumkan oleh Allah kepada wanita muslimah. Maka harus diyakini itu adalah sebaik-baik hukum, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling mencakup segala kebaikan. Siapa yang tidak berbakti kepada orang tua, tidak memuliakan tamu, tidak menghormati tetangga, tidak mentaati suami, maka dia tidak mendapatkan kemuliaan sejati. Dia tidak mendapatkan kenikmatan sempurna, dan dia juga tidak mendapatkan kebahagiaan abadi. Itu bisa dipastikan seperti itu, wahai saudari-saudari muslimah. Contoh yang lain lagi, misalkan di dalam adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Sebelum adab, muamalah. Di dalam muamalah, muamalah artinya hubungan, interaksi, baik dengan sesama manusia, atau dengan hewan, atau dengan alam semesta. Maka misalkan muamalah sesama manusia, seorang anak bermuamalah dengan orang tuanya, maka wajib berbakti, karena Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, dengan sebakti-baktinya. Maka itu adalah
hukum Allah di dalam perihal muamalah, dan itu adalah sebaik-baik hukum, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling mencakup segala kebaikan. Ya, ini. Kemudian misalkan juga muamalah dengan saudara, kakak, adik, saudara, sekandung, sebapak, seibu. Ya, maka harus disambung hubungan rahimnya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan menyambung hubungan rahim. Ayat-ayat yang berkaitan dengan menyambung hubungan rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Di antara ayat-ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham." Surah An-Nisa ayat 1. Bertakwalah kepada Allah yang kalian akan dimintai pertanggungjawaban apakah kalian menyambung rahim atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa wajibnya menyambung hubungan rahim pada kakak, pada adik, kakak laki-laki, kakak perempuan, adik laki-laki, adik perempuan, sekandung, sebapak, seibu. Karena kenapa? Karena itu adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebaik-baik hukum, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 21, "Walladzina yasiluna ma amara Allahu bih an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Yang artinya, dan orang-orang yang menyambung hubungan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Ini menunjukkan bahwa menyambung hubungan rahim adalah wajib hukumnya. Maka termasuk daripada ibadah, termasuk daripada perihal muamalah adalah menyambung hubungan rahim, dan itu hukum Allah, dan wajib diyakini bahwa itu adalah hukum yang paling terbaik, paling lurus, paling sempurna, paling mendatangkan kebahagiaan. Kalau nanti saudari-saudari muslimah bermasalah dengan rahim-rahimnya, maka jangan sampai memutuskan hubungan rahim, tidak tegur sapa, tidak saling mengunjungi. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Nah, saya ingin lengkapkan siapa itu rahim. Perhatikan, ini saya Ahmad Zainuddin bin Kasbul Anwar. Rahim saya ke atas adalah bapak dan ibu saya. Perhatikan ini, ya, bapak dan ibu saya. Kemudian ke atas lagi bapak dan ibu bapak saya, yaitu kakek nenek dari sisi bapak saya. Kemudian juga bapak dan ibu saya, yaitu kakek dan nenek dari sisi ibu. Terus ke atas kakek nenek, kemudian buyut, terus ke atas. Itu rahim. Termasuk hukum Allah yang paling lurus, yang paling baik, paling sempurna, paling mendatangkan kebahagiaan, kesempurnaan hidup dunia akhirat, menyambung hubungan rahim. Dan ini perihal muamalah. Contoh yang lain lagi, rahim ke bawah, anak laki-laki dan perempuan. Kemudian ke bawahnya lagi cucu laki-laki dan perempuan. Ke bawahnya lagi cicit. Itu rahim yang wajib dihubungi, tidak boleh untuk diputuskan hubungannya. Siapa yang memutuskan hubungannya, pasti dia sengsara. Pasti dia tidak mendapatkan kemuliaan sejati, kenikmatan yang sempurna, kebahagiaan abadi, pasti tidak mendapatkan. Kenapa?
Karena Allah mempunyai hukum. Apa itu? Yaitu menyambung hubungan rahim. Hukum sebaik-baik hukum, hukum paling lurus, hukum paling sempurna, hukum paling mencakup segala kebaikan. Makanya para banat, santri-santri putri, jangan memutuskan hubungan rahim dengan saudara-saudarinya, kakak adiknya, sering-sering bertengkar. Jangan. Kenapa? Karena ini termasuk daripada penyimpangan terhadap hukum terbaik di dalam perihal muamalah. Ya. Kemudian juga rahim yang lain ke samping. Kalau tadi ke atas, ke bawah, ke samping. Siapa itu? Saudara, saudari, kakak, adik, laki-laki, perempuan, sekandung, sebapak, seibu. Ini rahim. Tidak boleh marah-marahan. Ya, tidak boleh saling blokir WhatsApp. Tidak boleh marah-marahan. Ini termasuk daripada rahim yang harus diperhatikan dan wajib disambung. Ya, saudari-saudari muslimah, karena saya perhatikan sebagian perempuan, sebagian besar karena sering memakai perasaannya, sering sekali terjadi pemutusan hubungan. Sering memakai perasaannya, sering terjadi kecemburuan. Akhirnya sering terjadi pemutusan hubungan. Nah, ini jangan sampai dengan rahim, dengan saudaranya, kakak adiknya, laki-laki perempuan, sekandung, sebapak, seibu. Baik, itu ke samping. Rahim selanjutnya adalah ke kanan atas, samping kanan atas, yaitu saudara, saudari, bapak, paman atau bibi dalam bahasa Indonesianya, saudara, saudari, bapak. Dalam bahasa Arabnya am dan ammah. Ini rahim, tidak boleh diputus hubungannya. Siapa yang memutus, maka berarti dia telah menjauh dari sebaik-baik hukum. Hukum paling lurus, hukum paling sempurna, dan hukum paling mencakup segala kebaikan. Berarti nanti dia kalau menjauh, tidak mengerjakannya, maka berarti dia akan tidak mendapatkan kemuliaan sejati, kenikmatan sempurna, kebahagiaan abadi. Ini harus dipahami baik-baik. Kemudian yang selanjutnya termasuk juga adalah masih yang keempat, yaitu atas samping kiri. Atas samping kiri. Siapa itu? Paman, bibi, yaitu saudara, saudari ibu. Baik itu sekandung dengan ibu, sebapak, seibu, saudara, saudari ibu. Ya. Kemudian termasuk di dalamnya yang kelima adalah keponakan. Keponakan itu siapa? Anak dari saudara, saudari, anak dari saudara, saudari, yaitu anak dari kakak, anak dari adik, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Keponakan itu seperti anak kandung sendiri. Wahai saudari-saudari muslimah, ini ingat baik-baik, catat itu. Keponakan itu bagaikan anak sendiri. Ya, keponakan itu bagaikan anak sendiri. Ketika kakek Nabi, bismillah, yang bernama Syaibatul Hamd dan akhirnya nanti namanya Abdul Muttalib, padahal namanya lah Syaibatul Hamd, tertinggal di kota Madinah karena bapaknya meninggal dan ibunya melahirkan di kota Madinah. Maka pamannya yaitu Al-Muttalib menjemput keponakannya ini yang nanti menjadi kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menikah, melahirkan Abdullah. Abdullah menikah dengan Aminah, melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh bahwasanya Al-Muttalib menjemput, ya, ini sebelum Islam bahkan, Al-Muttalib menjemput keponakannya yang berada di Madinah untuk dibawa ke Mekah. Nah, ini menunjukkan bahwa ajaran dari mulai dahulu keponakan itu seperti anak.
Keponakan itu seperti anak sendiri dan itu rahim bagi kita. Jangan memutuskan hubungan rahim. Ya. Nah, ini. Kemudian contoh yang lain lagi. Tadi akidah sudah saya jelaskan, ibadah sudah saya jelaskan, muamalah sudah dijelaskan. Sekarang termasuk di dalamnya juga hukum Allah dalam perihal adab dan akhlak. Maka hukum Allah dalam perihal adab dan akhlak adalah hukum sebaik-baik hukum, hukum paling lurus, hukum paling sempurna, hukum paling mencakup segala kebaikan. Timbul pertanyaan, Ustadz, apa bedanya adab dan akhlak? Ya, apa bedanya adab dan akhlak? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab dan akhlak dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwa akhlak adalah hay'ah rasikhah fin nafs tasduru anhal af'al bisuhulah wa yusr min ghairi hajatin ila fikrin warawiyah. Akhlak adalah sifat yang menetap di dalam diri seseorang. Dia muncul dengan perbuatan yang mudah tanpa harus pertimbangan panjang. Itulah akhlak. Akhlak penyabar berarti dia akan sabar, tidak mudah untuk membalas dendam. Tidak harus dia berpikir panjang untuk sabar. Itu namanya akhlak. Akhlak pemalu. Akhlak pemalu, maka akan keluar dalam jiwanya. Karena sudah tertanam dalam dirinya, malu dia untuk berjalan-jalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Malu dia untuk menampilkan wajahnya di media sosial. Tanpa harus berpikir panjang dia akan malu. Ini akhlak namanya. Akhlak adalah hay'atun rasikhah fin nafsi. Sifat yang menetap dalam jiwa. Tasduru anhal af'al, muncul darinya perbuatan dengan mudah, bisuhulah wa yusr, dengan mudah, min ghairi hajatin ila fikrin warawiyah, tanpa perlu pertimbangan yang panjang. Itu adalah akhlak. Itu adalah akhlak. Jadi kalau saya ingin ringkas, akhlak adalah menetap di dalam diri. Akhlak adalah menetap di dalam diri. Itu satu. Yang kedua, dia akan keluar saat dia berlaku, berucap tanpa pertimbangan yang panjang, karena sudah menetap di dalam diri. Akhlak pemalu, akhlak penyabar, akhlak pensyukur, bersyukur, senantiasa akan muncul dalam dirinya tanpa harus dibuat-buat, ya, tanpa harus dibuat-buat. Nah, akhlak ini ada yang baik, ada yang buruk. Ya, kalau yang saya sebutkan tadi, pemalu, penyabar, pensyukur, itu akhlak-akhlak baik. Ada akhlak yang buruk, akhlak jalang, wanita jalang, wanita wallajah kharrajah, sukanya berjalan-jalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, sukanya keluar rumah, sukanya tampil-tampil, perlu validitas, sukanya viral. Nah, ini akhlak buruk. Perempuan tidak berakhlak demikian. Jadi akhlak itu adalah sesuatu yang ada di dalam jiwa seseorang, yang tertanam dalam diri seseorang. Dia akan keluar, muncul dengan mudah tanpa pertimbangan yang panjang. Coba sekarang para santri-santri coba perhatikan diri masing-masing. Saya ini akhlaknya bagaimana sih? Saya ini akhlaknya apakah yang suka pemberani, suka berani sama orang, nanti khawatirnya kepada suami juga pemberani. Nah, ini hati-hati, ya. Jadi akhlak ada yang baik, ada yang buruk. Dan akhlak itu ada yang tabiat, ada yang muktasabah. Ada yang memang dia
sudah diberi oleh Allah seperti itu. Akhlak enggak banyak omong, akhlak penyabar, penyantun, akhlak dermawan, pemurah. Ya, dia memang seperti itu. Ada yang dipelajari, yaitu dia mencoba untuk menjadi wanita yang penyabar, wanita yang bersyukur, wanita yang penyantun, malu, wanita yang pemurah. Ya, dia belajar itu. Padahal dia tidak demikian. Dia suka marah-marah, dia suka cerewet, omeh. Ya, dia bakhil. Tapi dia berusaha belajar. Nah, nanti akan masuk ke dalam hadis Rasul, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu didapat dengan belajar, sifat sabar didapat dengan sabar. Ya. Kalau enggak suka langsung cemberut wajahnya, menatap dengan tatapan tajam. Maka ini bisa dirubah dengan akhlak-akhlak, dengan belajar, sedikit-sedikit belajar. Ya, itu adalah akhlak. Adab apa itu? Adab artinya adalah tata krama, kesopanan, perilaku yang baik, yang sesuai dengan aturan dan situasi. Itu adab, tata krama, kesopanan. Contoh misalkan adab berbicara, adab makan, adab minum, adab buang air besar, adab masuk kamar mandi, adab keluar kamar mandi, adab di masjid, adab di rumah, adab di hadapan orang tua, adab di hadapan orang yang lebih tua, adab dengan orang anak kecil yang masih muda, dan seterusnya. Adab-adab, ya. Jadi adab itu lebih condong kepada lahiriah, tampak di dalam perbuatan dan ucapannya. Itu bedanya akhlak dan adab. Nah, maka wahai saudari-saudari muslimah afani Allah wa iyyakum, ketika Islam memberikan sebuah hukum di dalam adab dan akhlak, maka itulah hukum yang terbaik. Itulah hukum yang paling lurus. Itulah hukum yang paling mendatangkan kebaikan. Mungkin ada adab dari selain Islam yang baik, tapi Islam yang paling terbaik adabnya. Islam yang paling terbaik, paling mendatangkan kebaikan adabnya. Saya beri contoh misalkan perempuan nih, adab berpakaian. Adab berpakaian, 8 syarat pakaian wanita muslimah. Catat baik-baik. 8 syarat adab berpakaian wanita muslimah. Yang pertama yaitu menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tetapi wajah pun, ya, wajah pun bagi wanita-wanita yang punya akhlak pemalu, maka dia akan menutupnya. Nah, lihat nih. Bagi wanita-wanita yang punya akhlak pemalu, maka dia akan menutupnya. Ya, ini ya, saudari-saudari muslimah, para ustadzat, banat dan hadirat al-karimat, afani Allah wa iyyakum. Yang pertama, menutup seluruh tubuhnya. Yang kedua, lebar, tidak ketat. Yang ketiga, tebal, tidak tipis. Yang keempat, tidak terkena minyak wangi. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian wanita kafirah. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang ketujuh, tidak merupakan pakaian yang syuhrah. Syuhrah itu pakaian yang kalau dipakai sangat mencolok di hadapan orang lain. Baik itu karena warnanya, bahan pakaiannya terlalu mengkilat misalkan. Kalau dipakai di luar rumah, orang silau semua. Ya. Atau warnanya terlalu berlebihan, pinky-winky misalkan. Terlalu berlebihan di hadapan orang-orang, terutama laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kedelapan,
adalah pakaian yang menunjukkan kepada keindahan. Jadi kalau dipakai malah indah, tidak boleh dipakai. Kalau dipakai malah membuat fitnah bagi laki-laki, nggak boleh dipakai. Nah, itu adab berpakaian. Itu adalah hukum paling terbaik dalam agama Islam. Hukum paling terbaik, paling lurus, paling mendatangkan kebaikan bagi seorang wanita muslimah. Ya, ini. Dan berpakaian yang 8 syarat ini tidak hanya di dalam pesantren, di luar pesantren juga demikian. Lihat, di dalam 8 syarat tadi tidak ada urusan warna. Warna terserah saja. Asalkan tadi menutup seluruh tubuhnya, kemudian lebar, tidak ketat, tebal, tidak tipis, tidak terkena minyak wangi, tidak menyerupai pakaian wanita kafirah, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak pakaian syuhrah. Syuhrah itu pakaian yang sangat mencolok, baik bentuknya, bahannya, warnanya. Yang ke-8, yang terakhir adalah bukan pakaian yang mendatangkan keindahan ataupun godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini, itu adalah hukum Islam, dan itu adalah adab di dalam berpakaian bagi wanita muslimah, dan itu adalah hukum paling terbaik. Hukum paling terbaik. Itu ingat baik-baik wanita muslimah, ya. Akhlak misalkan, kalau tadi adab, ya, akhlak. Akhlak seorang wanita muslimah, akhlaknya yang paling diagungkan adalah akhlak pemalu. Tidak suka nampak-nampak di hadapan laki-laki, tidak suka terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Pemalu dia, sangat pemalu. Nah, ini akhlak seorang wanita muslimah, dan itu adalah hukum Islam yang paling lurus, hukum yang paling baik, hukum yang paling sempurna, yang mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan sejati. Nah, itu yang harus ditanamkan oleh wanita muslimah akan hal ini. Baik, silahkan adzan dulu sebelum kita lanjutkan. Jangan ada yang ngobrol. Istami'na ilal adzan. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
La haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahu akbar. Taib. Ayyatuhal akhawat al-karimat, afani Allah wa iyakun. Para akhwat yang saya muliakan karena Allah, para ustadzat, para santri-santri, putri dan juga para hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Itu adalah prinsip yang pertama. Bahkan itu prinsip paling utama, bahwa hukum Islam, hukum Allah adalah hukum paling terbaik, paling lurus, paling sempurna, paling mencakup segala kebaikan. Tanamkan itu, wahai para akhwat, di dalam qalbu kalian. Itu adalah hukum yang paling terbaik, yang paling sempurna. Ya. Nah, apa dalilnya untuk prinsip yang pertama ini? Penulis membawakan beberapa dalil. Kita baca surat Yusuf ayat 40. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia yang memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Yusuf ayat 40. Kemudian juga dari ayat ini, surat Yusuf ayat 40, kita ambil pelajaran bahwa yang berhak menentukan hukum hanya Allah. Dan apabila hukum datang dari Allah, maka itulah hukum yang terbaik. Ya, apabila ada ketetapan dari Allah, maka itulah hukum yang terbaik. Kemudian dalil yang kedua, wa qala ta'ala afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah aku akan mencari hakim selain Allah? Kata apakah ini maksudnya bukan untuk bertanya. Ini garis bawahi baik-baik. Kata apakah di sini bukan untuk bertanya, tetapi tujuannya adalah untuk menetapkan, dan maknanya adalah penafian, peniadaan. Makanya kalau apakah kita ganti dengan tidak ada, maka ini cocok. Ya. Apakah aku akan mencari hakim selain Allah? Artinya tidak ada hakim selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dialah yang telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan terperinci. Quran surat Al-An'am ayat 114. Itu dalil yang kedua. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Al-An'am ayat 114, bahwa tidak ada yang berhak membuat hukum, menetapkan hukum, membuat syariat kecuali Allah. Ya. Kemudian dalil yang ketiga, Allah berfirman, "Alaisallahu biahkamil hakimin." Yang artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil di antara para hakim?
Quran surat At-Tin ayat 8. Bukankah Allah hakim yang paling adil di antara para hakim? Allah pemutus keputusan yang paling adil. Sisi pendalilan dari ayat ini, Quran surah At-Tin ayat 8 menunjukkan bahwa hakim yang paling adil adalah Allah. Maka keputusan yang paling adil adalah keputusan Allah. Hukum yang paling adil baik dalam akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak adalah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hakim yang paling adil. Kemudian dalil yang lain juga yang dibawakan oleh penulis, wa qala ta'ala wa huwa khairul hakimin. Wa huwa khairul hakimin, yang artinya dan dialah Allah sebaik-baik hakim. Hakim di sini maksudnya pemutus keputusan, yang membuat keputusan. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 87, surat Yusuf ayat 109, dan juga surat Yunus ayat 109, surat Yusuf ayat 80. Inti pendalilan dari ayat ini adalah bahwa Allah menetapkan dirinya adalah pemutus keputusan yang paling terbaik. Maka hukum-hukum Allah pun yang paling terbaik. Dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis, wa qala ta'ala alaysallahu bi ahkamil hakimin, yang artinya dan bukankah Allah hakim yang paling adil di antara para hakim. Ini surat Quran surat At-Tin ayat 8. Quran surat At-Tin ayat 8. Kemudian juga Allah berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, dan Allah mengetahui lagi Allah maha bijaksana, hakim yang bijaksana. Makanya keputusan Allah, syariat Allah dalam agama Islam, hukum-hukum Allah itu adalah yang paling bijaksana, paling sesuai dengan akal manusia, tidak menyalahi hawa nafsu manusia, kemudian sesuai dengan akal sehat, dan seterusnya. Quran surat An-Nur ayat 58. Nah ini para akhwat yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Itu adalah prinsip penting pertama, yaitu meyakini seyakin-yakinnya bahwa hukum Allah adalah hukum yang terbaik, hukum paling lurus, hukum paling mendatangkan kebaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara, dibuka sesi pertanyaan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada beliau atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para hadirat yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Hal ladaikunna soal? Apakah ada pertanyaan para santri, para ustadzat dan para hadirat? Dipersilahkan. Untuk para hadirat, insyaallah juga para santri dan para ustadzat akan dibagikan buku yang sudah diterjemahkan nanti dan bisa dimiliki sehingga bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya insyaallah ta'ala. Tetapi kita ingin memberitahukan bahwa ini sepertinya adalah masih ada pertemuan kita,
Masih ada pertemuan bulan depan insyaallah taala, ya, bulan November ada masih 2 pertemuan insyaallah taala. Jadi kalau bulan depan insyaallah sudah bisa dibagikan. Sudah bisa dibagikan bukunya baik bagi ustadzat, banat dan hadirat. Nah, silahkan pertanyaan. Saya tidak ingin menunggu lama. Ayo. Santri-santri putri intan ilmu harus beda dengan yang lain, jangan lama-lama. Nah, ada pertanyaan? Afwan Ustadz, di sini ada pertanyaan. Tafadhali. Assalamualaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Bagaimana jika ada pihak keluarga yang menolak untuk mengikat tali silaturahmi? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum saya jawab, maka saya ingin memberikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada yang bertanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bercerita, anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya faqal la in kunta kama qult faka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahir alaihim ma dumta ala dhalik. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Perhatikan yang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat, aku menyambung hubungan dengan mereka, tetapi mereka memutuskan hubungannya denganku. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Aku bersabar terhadap mereka, tapi mereka menzalimiku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la in kunta kama qul, kalau engkau bersikap sebagaimana yang engkau telah sebutkan, maka seakan-akan engkau memberikan pasir panas terhadap mereka. Ini maksudnya adalah memberikan makanan, yaitu berupa pasir panas terhadap mereka, dan ini termasuk daripada penghinaan terhadap orang-orang yang tidak tahu diri. Sudah dibaiki malah dia memutuskan hubungan rahim. Ini adalah istilah dalam bahasa Arab tusiffuhumul mal, yaitu engkau memasukkan makanan berupa pasir panas ke dalam mulut mereka. Nah, ini maksudnya kata para ulama rahimahumullah, sesungguhnya engkau dengan berbuat baik kepada mereka seperti itu dan mereka membalasmu dengan keburukan, engkau sudah merendahkan mereka, engkau sudah menghinakan mereka sebenarnya, ya, engkau sudah memojokkan mereka sebenarnya. Maka berdasarkan hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya, seorang yang berbuat baik kepada rahim-rahimnya, tetapi rahim-rahimnya malah memutuskan hubungan, maka tugas kita cuma berbuat baik. Lanjutan dari hadis tadi, dan masih saja ada malaikat penolongmu yang bersamamu selama engkau tetap menyambung hubungan rahim. Nah, ini dia. Itu jawaban atas pertanyaan tadi. Jadi sikap kita adalah tetap menyambung hubungan rahim. Naam. Silakan. Wallahu a'lam. Naam. Assalamualaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Bagaimana cara menasehati teman yang kurang beradab? Bagaimana cara menasehati teman yang kurang beradab?
teman yang kurang beradab. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para akhwat al-muslimat, al-ustadzat, wal-banat, wal-hadirat, perhatikan baik-baik. Untuk permasalahan pertemanan ini saya ingin menegaskan satu hal. Satu, tidak ada temanmu yang sempurna. Tidak ada temanmu seperti bidadari sempurna. Pasti kadang membuatmu senang, kadang membuatmu tidak senang. Maka maklumilah temanmu yang kadang-kadang membuatmu tidak senang, dan maklumilah temanmu yang kadang-kadang membuatmu tidak nyaman. Ada pepatah Arab mengatakan, idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka, jika engkau di setiap perkara mencela temanmu, lam talqal ladzi la tu'atibuh, engkau tidak akan mendapati teman yang tidak pernah tercela. Ya, pasti ada kekurangannya siapapun, bahkan yang kadang bertanya mempunyai lebih banyak kekurangan. Nah ini ya, fa'ish wahidan ausil akhaka, maka ish wahidan, kalau ingin punya teman yang tidak pernah salah, hidup sendiri aja. Kalau ingin punya teman yang tidak punya salah, mendingan sendiri saja di hutan sana sama orang hutan. Itu pun juga pasti masalah sama orang hutan. Maka iswahidan, atau sil akhaka, atau tetaplah berteman dengan temanmu. Tetapi ingat, fa innahu muqaribu dzambin marratan wa mujanibu. Kadang dia bisa mengerjakan kesalahan, kadang dia bisa berbuat kebaikan. Nah, itulah manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khata'. Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka saya pesan kepada seluruh keluarga keluarga pesantren Intan Ilmu Putri, baik ustadzahnya, musyrifahnya, munadzimahnya, muhafizahnya, dan juga terkhusus anak-anakku para santri putrinya. Yakini baik-baik, temanmu bukan bidadari, kamu pun juga bukan bidadari. Semua kita adalah manusia, pasti banyak melakukan apa? Kesalahan. Maafkanlah. Nah, sekarang perhatikan, itu poin pertama. Yang kedua, sering-seringlah memaafkan kesalahan teman, selama bukan perkara yang sangat mendasar. Ya, perkara dilewati dengan muka yang sinis saja jadi berbulan-bulan urusannya. Ya sudah, kalau dia dilewati dengan muka yang sinis, ya sudah, tidak usah diambil hati. Ya, sering-sering memaafkan kekurangan temanmu karena engkau pun banyak kurangnya. Catat tuh baik-baik, jadikan status di Facebook. Ya, sering-sering apa? Memaafkan kekurangan temanmu karena engkau pun banyak kurangnya. Ya, engkau pun banyak kurangnya. Sering-sering memaafkan. Nah, timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara bisa mudah, lapang hati memaafkannya? Saya itu gemes sama dia, Ustadz, gemes. Kenapa Ustadz dia begitu?
tidak menyapa saya? Kenapa Ustadz dia kalau makan jauh-jauhan dengan saya? Kenapa Ustadz? Salah saya apa Ustadz? Ya, nah perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Cara mudah memaafkan kesalahan orang lain adalah perhatikan kebaikan yang ada pada dirinya. Jangan selalu perhatikan yang buruk ada pada dirinya. Contoh nih, gelas, ya, ini airnya sedikit, yang kosong banyak. Kalau saudari hanya melihat yang kosong, maka tidak pernah akan melihat kebaikan. Lihatlah airnya, maka air ini adalah banyak kalau bagi orang yang tidak punya air. Lihat kebaikan-kebaikannya. Contoh misalkan, dia tidak tegur sapa dengan saya Ustadz, nggak tahu salah saya apa. Mereka tidak mau saya duduk bersama mereka Ustadz, mereka punya kelompok sendiri. Maka lihat kebaikan-kebaikan orang-orang yang dikira berbuat jahat kepada kita. Oh tapi dia hafalan Qur'annya bagus Ustadz, tapi dia kepada Ustadz menghormati, tapi dia tidak menggibah Ustadz, tidak menggibah teman. Nah, cari kebaikan-kebaikannya, ya, itu akan mudah kita memaafkan. Maka saya nasihatkan untuk pertemanan dua hal itu dulu. Yang pertama, temanmu dan kamu bukan bidadari, tetapi manusia yang sama-sama banyak salah. Dan yang kedua adalah sering-sering memaafkan kesalahan teman, terutama dalam perkara yang remeh-temeh. Dalam perkara yang remeh-temeh, saya tidak diajak untuk ngumpul, mereka aja yang diajak untuk ngumpul, ya sudah. Tidak diajak tidak mengapa. Ya, ini. Nah ini saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sering-sering memaafkan kesalahan orang, kekurangan orang, memaklumi kesalahan orang, kekurangan orang. Nah ini yang kedua. Taib, kalau kita lihat pertanyaan tadi, bagaimana menghadapi teman yang kurang adabnya? Maka jawabannya adalah nasihati. Jangan diribah. Nasihati. Kalau benar-benar Wonder Woman, ya, Superwoman, wanita hebat, kalau benar-benar wanita hebat, nasihati di hadapannya, jangan diribah di belakangnya. Kurang adabnya tuh orang, iya, emang kurang tuh dia, jadi ribah. Ya, kalau memang ingin kebaikan, datang kepada orangnya baik-baik. Wahai ukhti, afwan, saya melihat kok kamu kurang adab ya. Berani nggak begitu kira-kira? Hah, berani nggak? Enggak berani. Beraninya dari belakang. Padahal dari belakang itu namanya apa? Ribah. Ngomongin orang di belakang tuh ribah. Habis pahalanya. Ingat itu baik-baik. Bahkan yang kadang-kadang diomongin ustazahnya. Bahkan mungkin pimpinan pesantrennya. Ya? Ini hati-hati. Nah ini termasuk daripada hukum yang paling lurus dalam yang dibuat oleh Allah, adalah hukum yang paling lurus, diantaranya diharamkan menggibah. Ini hukum paling lurus, paling mendatangkan kebaikan. Ghibah itu, wahai saudari-saudari muslimah, terutama para santri, ustazah juga, hadirat juga, dia dosa besar, menghapuskan pahala. Dosa besar menghapuskan pahala. Nah itu dia. Jadi jawabannya apa Ustadz? Dinasehati, jangan diribah. Nasehatinya di hadapannya, tidak di belakang, apalagi di hadapan khalayak ramai. Di hadapannya.
Kan kita ingin kebaikan untuk orang tersebut agar beradab yang baik. Nah, itu yang jawabannya. Adapun kemudian juga saya nasihatkan kepada seluruh, dengarkan baik-baik, jangan yang ngobrol. Perhatikan para banat, jangan sampai berteman berlebihan. Kenapa? Karena pertemanan yang berlebihan, yang bukan karena Allah, tapi hanya karena geng-gengan, itu nanti sakitnya mendalam kalau pisah. Betul apa betul? Itu dia. Saya dulu punya teman dekat sekali. Lalu kita ada perselisihan. Perselisihannya juga kadang-kadang nggak terlalu yang penting-penting amat. Amat aja gak penting. Akhirnya sampai saya keluar pesantren, kita susah untuk berkawan lagi. Makanya berteman yang biasa-biasa saja. Lihat pepatah Arab mengatakan, ahbib habibaka haunan ma, asa an yubghidaka yauman ma, wa abghid baghidaka haunan ma, asa an yuhibbaka yauman ma. Cintai kawanmu yang kamu cintai secukupnya. Secukupnya. Ya. Mungkin saja yang kamu cintai, yang kamu kawani itu pada suatu hari akan membuatmu membencinya. Mungkin apa mungkin? Mungkin. Kemudian musuhi musuhmu secukupnya. Pokoknya saya nggak mau ketemu dia lagi. Saya nggak mau berpapasan dengan dia. Nah, ini susah hidupnya. Musuhi musuhmu secukupnya. Mungkin suatu hari engkau akan menjadi teman terbaiknya. Ayo, gimana? Nah, ini nasihat saya dalam pertemanan. Ya, ini pokoknya ini bestie saya. Nah, ini nanti orang malah mengira macam-macam. Apalagi di pesantren kita tidak boleh untuk melakukan hubungan sesama jenis. Sebenarnya dia berteman baik-baik saja, tetapi karena terlalu dekat, terlalu tidak mau berteman dengan yang lain, akhirnya dia dianggap suka sesama jenis. Nah, ini hati-hati. Ini gara-gara kelakuan diri sendiri. Bisa dimaklumi ini para santri? Oi. Alhamdulillah. Baik. Hunaka soalun akhar? Ahsanallahilaikum ya Ustadz. Barakallahu fikun. Apakah silaturahmi terhadap teman juga tidak boleh diputus? Dan bagaimana caranya jika sudah terputus? Baik. Bismillah. Ada lagi? Dan jarak satu sama lain jauh. Jazakumullahu khairan. Baik. Bagaimana silaturahmi terhadap teman? Ingat baik-baik. Makanya saya tadi jelaskan apa itu rahim. Makanya saya tadi jelaskan apa itu rahim. Berarti teman bukan rahim. Ya. Silaturahim artinya menyambung hubungan rahim. Yang tidak boleh diputuskan adalah hubungan apa? Rahim. Adapun silatul ukhuwah, hubungan pertemanan, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada teman-teman kita. Tetapi yang diperintahkan, diwajibkan untuk menyambung hubungan adalah silaturahim, hubungan rahim. Adapun teman tidak diwajibkan, tetapi termasuk adab yang baik saat berteman adalah tidak memutuskan hubungan pertemanan, kecuali kalau pertemanan tersebut
adalah teman yang buruk, akhlaknya buruk, akidahnya buruk, muamalahnya, maka itu pun tidak boleh diputuskan tetapi dinasehati. Ya. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu saling bersaudara. Ya. Jadi nasihat saya, kalau seandainya hubungan pertemanan, maka yang dimaksud di dalam ayat adalah hubungan rahim, menyambung hubungan rahim, itu yang wajib. Hubungan pertemanan maka tidak harus disambung, tetapi kita saling bersaudara. Naam. Baik, saya ingin ngasih reward. Siapa yang bisa jawab? As-soal intaha ya Raisatul Jalsah. Baqiya isnain Ustaz. Baqiya ithnan. Baqiya ithnan atau baqiya ithnain? Aina asah? Baqiya isnan. Hah? Isnan. Baqiya ithnan, ahsanti. Taib. Sebelum pertanyaan untuk riwayat, kita jawab pertanyaan dulu yang lain. Tafadhali. Ahsanallahu ya Ustadz. Apakah syarat baju syar'i itu harus selalu menggunakan gamis panjang? Apakah boleh menggunakan baju potongan akan tetapi tetap tertutup dan lebar? Bismillah, walhamdulillah. Bagus pertanyaan ini, bagus-bagus pertanyaan putri ini, masya Allah. Qul masya Allah. Allahu Akbar. Taib. Akhwat, perhatikan baik-baik. Apakah harus pakai gamis panjang atau bolehkah pakai dua baju? Yang satu baju, yang satu rok. Jawabannya adalah lihat syarat 8 tadi. Lihat syarat 8 tadi. Apakah harus gamis? Tidak. Apakah boleh dua potong? Boleh, asalkan mencakup 2 syarat tadi. Yang pertama, menutup seluruh tubuh, lebar, tidak ketat, tebal, tidak tipis, tidak terkena minyak wangi, tidak menyerupai pakaian wanita kafirah, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak pakaian yang syuhrah, tidak pakaian yang menunjukkan kepada keindahan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Naam. As-soal al-akhir. Assalamualaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Apa hukumnya tidak ingin mengunjungi salah satu rumah keluarga karena takut mendapatkan celaan? Bismillah, walhamdulillah. Kita diwajibkan untuk menyambung hubungan rahim. Kalau seandainya kita sambung hubungan rahim lalu kita dapat celaan, maka bersabarlah. Bersabarlah. Carilah ridha Allah dibandingkan mencari ridha manusia. Karena kalau kita kedepankan ridha Allah, maka nanti kita akan diridhoi oleh manusia. Itu catat baik-baik. Catat wahai banat. Siapa yang mendahulukan ridha Allah, maka manusia yang tidak ridha akan dibuat ridha oleh Allah. Kita takut celaan orang karena mungkin kita berjilbab lebar, bercadar, akhirnya kita takut celaan orang, maka dahulukan ridha Allah. Niscaya orang-orang tidak akan mencela. Rasulullah SAW bersabda, "Manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Siapa yang mencari ridha Allah meskipun orang-orang murka kepadanya, maka Allah akan ridha terhadapnya dan Allah akan membuat orang-orang yang murka tadi menjadi ridha kepadanya. Jadi dahulukan Allah, nanti Allah akan urus sikap manusia terhadapmu. Naam. Intahas soal? Naam. Taib. Perhatikan para ustazah. Ustazah hadirah? Taib.
Siapa yang duluan angkat tangan, dia yang menjawab. Sebutkan dengan lengkap siapa mahram seorang muslim. Yang bisa menjawab dan benar jawabannya, tidak kurang tidak salah, maka dapat reward bulan depan atau bulan-bulan yang akan datang sekali. 6. Siapa ustazah? Maujudah? Naam, tafadhali. Arifi ismaki wa min aina ji'ti? Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallah fiik. Ismi Konita Ustaz. Ismuki Qanita. Qanita faqat? Konita Aziati Muslimah Ustaz. Taib. Fi ayyi saf? Tasir. Tasi'. Taib. Ini jawab pakai baca atau hafalan? Hafalan Ustaz insyaallah. Taib. Ahsant. Naam. Ajibi. Sebutkan pertanyaannya dulu baru jawaban. Li'anna fahmas su'al nisful jawab. Siapa saja mahram seorang muslim? Naam. Kakek, Hah? kakek, ayah, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman dari ibu dan ayah. Ulangi. Kakek, Kakek dan nenek dari ayah, kakek dan nenek dari ayah. kakek dan nenek dari ibu, Taib. ayah dan ibu, Ayah dan ibu. Naam. saudara dan saudari dari ayah, Saudara-saudari dari ayah. saudara dan saudari dari ibu, Naam. keponakan dari saudara kandung, Keponakan dari saudara kandung saja. keponakan dari saudara dan saudari, Keponakan dari saudara-saudari, baik sekandung, sebapak, seibu. Kemudian masih ada cucu dan cicit, cucu dan cicit. Masih ada lagi datu, datu. Masih ada lagi saudara sepersusuan. Saya tidak menyebutkan itu. Afwan Ustaz. Taib. Anak laki-laki, Anak laki-laki, anak kandung laki-laki, Taib. Kita pegang dulu jawaban Qanita. Siapa yang ingin menjawab yang lain? Yang lebih rapi jawabannya. Naam. As-Saffus Sabi'. Kelas 7. Ada ustazah? Hah? Kelas 7? Taib. Ajibi. Arifi ismaki.
Silahkan kelas 7, kenalkan dulu dirinya. Ismi. Assalamualaikum. Siapa? Ismi Raiso. Kaisa. Raiso. Taib. Suaranya agak dikeraskan. Saya tidak dengar dengan jelas. Ismi Raiso. Raisa, naam. Sebutkan mahram bagi seorang muslim, laki-laki ataupun perempuan. Mahram bagi muslim dan atau muslimah itu kakek nenek dari ayah, kakek nenek dari ibu, paman bibi dari ayah, paman bibi dari ibu, cucu, keponakan dari saudara kandung dan sepupu, saudara atau saudari kandung, cicit, Sudah? ayah ibu, Kenapa dari yang jawab dua orang ini ayah ibunya terlambat, kakek nenek duluan? Padahal itu mahram paling dekat. Ayah ibu baru kakek nenek. Baru datu. Betul apa betul? Nah, satu lagi. Raisa. Satu lagi yang kurang. anak laki-laki dan anak perempuan kandung. Nah ini sama. Kenapa langsung ke cicit? Ke cucu? Ini cucu datang dari mana? Kalau tidak ada apa? Anak laki-laki. Langsung ke keponakan. Keponakan tidak akan ada kalau tidak ada saudara. Nah, baik. Kelas 8. Ada yang bisa jawab? Kita pegang dulu kelas 7 jawabannya. Kelas 8. Raisa dari mana? Dari Palu. Palu, taib. Taib, Qanita dari mana? Banjarmasin? Banjarbaru? Naam. Taib, kelas 8. Ada yang mau jawab? Kita bandingkan nanti jawabannya. Siapa yang paling berhak dapat reward. Baru setelah itu kelas 10. Ana Ustadz. Man ana? Kelas 8, Naura Al-Maghfirah Rizka. Naura. Taib, ajibi ya Naura. Ayah ibu. Kakek nenek dari ayah. Kakek ibu. Kakek nenek dari ibu. Orang tua kakek nenek. Buyut ya? Ya. Terserah Naura. Oke. Buyut, datu, ke atasnya lagi sampai Nabi Adam. Hah? Nah, nggak sampai afwan Ustadz. Nah. Taib. Nah, afwan Ustadz. Gimana kita menyambung hubungan rahim dengan Nabi Adam? Iya. Taib. Teruskan Naura. Terus yang ke bawah. Ke bawah dulu. Ke samping dulu. Saudara saudari. Bawah dulu apa samping dulu? Samping dulu. Bawah dulu kayaknya deh. Ya udah bawah dulu. Bawah. Anak laki-laki, anak perempuan. Cucu. Bawah.
Cucu. cucu, cicit, Ah. Bawahnya lagi? bawahnya lagi, Cecet. cacat. Enggak benar cecet itu. Ya. Baik. Terus Ke samping, samping. saudara-saudari, Saudara-saudari. anak dari saudara-saudari keponakan, Hmm. paman bibi dari ayah atau ibu, Dari ayah atau ibu? sepupu, anak dari paman bibi, sepupu. Kenapa ada tambahan sepupu? Dari mana datangnya sepupu? Itu bukan mahram Naura. Itu bisa menikahi Naura sepupu. Taib. Ahsanti ya Naura. As-saf al-ashir, man yujib? As-saf al-ashir, man yujib? Jihan Intan, Jihan Anggraini, Suci, Naina, siapa lagi? Sayyidati, Siti, Khansa, Amira, man yujibna minkunna? Mawjudah ya Ustazah? Assalamualaikum ya Ustadz. Man ant? Amira. Amira, taib. Ajibi ya Amira. Mahram dari seorang muslim dan muslimah, ayah dan ibu, kakek dan nenek dari ayah, kakek dan nenek dari ibu, datu, buyut, dan ke atasnya. Nah, Dari bawah, anak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan, cicit laki-laki atau cicit perempuan, dan terus ke bawah. dan terus ke bawah. Nah, Dari samping, nah, saudara laki-laki atau saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, keponakan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, mau kandung, seayah atau seibu, paman dan bibi dari ayah, dan paman dan bibi dari ibu. Khalas? Kelas. Baik. Dari yang 4 menjawab semuanya dapat reward. 4 menjawab semuanya dapat reward. Tapi Naura menyebutkan sepupu. Sepupu bukan mahram. Ingat ya akhwat, sepupu bukan mahram. Siapa itu sepupu? Anak siapa? Anak paman atau anak bibi. Tidak boleh berduaan, tidak boleh terlihat aurat kepada sepupu. Tapi bagaimanapun Naura dapat. Ya, taib. Jadi yang dapat yang pertama Qanita, Raisa, kemudian Naura, kemudian Amira. Taib. Ini yang bisa disampaikan. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara untuk ditutup. Tafadhali. Dengan berakhirnya penyampaian kajian ini, maka selesailah kegiatan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.